Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakonis Marlin Celuman Tobing dalam bincang-bincang bersama dengan para pelayan dan kaum ibu pada hari ini. Nah, melihat banyaknya kumpulan di gereja, salah satu yang paling menonjol itu adalah kumpulan para kaum ibu. Nah, di sini saat ini sedang berkunjung kumpulan seksi perempuan dari Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Baru, yang sudah bersama saya saat ini bersama dengan Amang Pendeta. Ada juga di tengah-tengah kami saat ini hadir Bapak Kepala Departemen Koinonia, Bapak Pendeta Dr. Deonel Sinaga, begitu juga dengan Ibu Seksi Kaum Perempuan dari HKBP Kebayoran Baru, dan ada Amang dan Inang yang nanti akan memperkenalkan diri. Nah, langsung saja kita beri kesempatan dan kita sapa dulu para bapak dan ibu yang sudah hadir bersama saya pada malam hari ini. Selamat malam, Amang, Inang. Selamat malam. Bagaimana keadaannya, Amang? Baik. Sehat. Ya. Langsung aja nih, Amang, saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada baiknya dari Bapak Kadep terlebih dahulu. Ya. Terima kasih, Inang. Ibu bapak, saudara-saudara, warga jemaat HKBP dimanapun saat ini berada, salam dari Pia Raja Tarutung, dari Sopono Mensen, tempat kami berkumpul saat ini bersama Amang Pendeta Resort dari Kebayoran Baru, dan juga Penguan Ina dari HKBP Kebayoran Baru. Salam sehat, salam sukacita, kiranya ibu bapak, saudara terkasih dalam kiraan sehat dan bahagia. Oke. Ya, selamat malam. Saya Pendeta Liston Butar-Butar, Pendeta HKBP Resort Kebayoran, bersama dengan Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru dan Ketua Dewan Koinonia HKBP Kebayoran Baru dalam rangka kunjungan kasih ke Tapanuli, di mana kami telah memulai perjalanan dari Parapat ke Samosir. Sekarang kita di Sopono Mensen, besok kita ibadah bersama di HKBP Damai Said Nehuta, dan setelah itu kita ke Pati Karya Hepata. Di sana kita juga akan berbagi kasih dengan mereka. Itulah kehadiran kami saat ini dengan tim dari Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Horas, saya Ketua Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru, Leli Manurung, Buruh Sitanggang. Kami di sini hadir di Tapanuli ini untuk mengadakan napak tilas dan berbagi kasih di seputaran perjalanan HKBP yang sudah ada selama ini. Terima kasih. Selamat malam, saya Siptua Leo Hutagalung. Saya adalah Ketua Dewan Koinonia dari HKBP Kebayoran Baru. Saya merasa bersyukur boleh berjumpa dengan Amang Kadep di sini, Kadep Koinonia, dan terlebih lagi rasanya kalau pulang ke Pia Raja rasanya seperti pulang ke rumah. Demikian, terima kasih. Selamat malam, saya adalah Sekretaris dari Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Saya bernama Yanti Margun Boru Seorangku. Baik, terima kasih Amang Inang sudah memperkenalkan diri. Nah, supaya saudara-saudara yang lain juga yang menonton nanti bisa mengenal Amang dan Inang yang saat ini hadir bersama saya. Nah, langsung aja kita bertanya dulu. Bagaimana timbul niat untuk mengunjungi Bonapasogit ini, Amang, dalam rangka kunjungan kasih? Inang, Ketua Seksi Perempuan. Ya, baik. Kami akan bercerita sedikit karena kami di kepengurusan Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru sudah membuat program kerja di tahun 2022 untuk kami laksanakan di tahun 2023. Jadi kami ingin ada, setelah pandemi ya, kami ingin ada sesuatu hal yang bisa kami lakukan sebagai generasi penerus ya, bisa dikatakan kami adalah
kaum ibu di HKBP Kebayoran Baru sebagai generasi penerus yang ingin mengetahui perjalanan daripada HKBP, sehingga kami memprogramkan di tahun 2022 untuk kami lakukan di tahun 2023 adalah napak tilas. Napak tilas berarti kami harus ke Bonapasogit, dan kami sudah menjalankan sejak kami datang. Keberangkatan kami tanggal 3 dari Jakarta, kami sudah masuk ke Samosir. Dari Samosir kami sudah melanjutkan perjalanan di tanggal 4 menuju ke Tarutung ini, dan kami sudah pergi ke Salib Kasih, kami sudah pergi ke Rumah Doa Sipoholon, dan kami juga sudah pergi ke makam Munsan Leman, dan besok kami akan bergereja sebagai gereja tua dari HKBP, dan setelah itu kami juga akan pergi ke Hepata. Dari Hepata kami akan pergi ke makam Nomensen. Jadi sekalian kami juga ada mau mengadakan berbagi kasih. Jadi itulah terjadinya perjalanan kami ke Bonapasogit ini. Baik, luar biasa sekali ya Inang, dalam rangka kunjungan kasih sekalian napak tilas, dan untuk mengenal juga bagaimana perjalanan pelayanan di HKBP ya Inang ya. Ada yang mau ditambahkan Inang dari niat untuk melakukan kunjungan kasih dan napak tilas ini sehingga terwujud di tahun ini nih? Jadi seperti Ibu Leli sudah bicarakan bahwa ini adalah sesuatu yang kami mau berbuat setelah pandemi. Jadi pandemi itu memang membuat kita tidak bisa berbuat banyak, sehingga pada saat ini kami juga ingin sekali melihat kembali, seperti dikatakan juga napak tilas adalah sebagai perempuan-perempuan yang ibu-ibu yang sekarang ini ingin melihat bagaimana pada sekitar kita, karena memang berbagi kasih itu sangat sudah bukan menjadi tradisi, jadi sukacita buat kami berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, tapi bukan di Jakarta, tetapi yang ada di sekitar kita ya, orang Batak. Jadi kalau orang Batak ada di mana ya di Sumatera gitu ya amangnya. Jadi yang ada di Sumatera ini adalah menjadi perhatian besar bagi kaum ibu di HKBP Kebayoran Baru. Baik, terima kasih Inang. Nah pastinya kan Amang Inang di setiap gereja itu ada kumpulan perempuannya, ada kumpulan Ina Kamis, Ina Rabu, Ina Selasa, Ina Hana, begitu kan Inang, pasti banyak sekali ya Amang Inang. Nah lantas saya mau bertanya nih kepada Amang Butar-Butar, bagaimana pelayanan kumpulan Ina atau seksi perempuan di HKBP Kebayoran Baru itu sendiri Amang? Ya, terima kasih. Sebenarnya peranan pelayanan perempuan di HKBP Kebayoran Baru sangat luar biasa. Kita sebenarnya pantas mengucap terima kasih kepada mereka, karena mereka banyak mendobrak banyak kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai berumah tangga, sebagai kaum profesional, dan juga mereka aktif melayani di gereja. Dari iman mereka, mereka bisa menyisihkan waktu, bisa menyisihkan sebagian dari berkat untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Jadi bukan hanya kegiatan di internal, bukan hanya sekitar PHD, Tanak Konhatani di Batang, bukan hanya soal latihan paduan suara, bukan hanya soal kita ada bikin seminar-seminar kegiatan mereka, tetapi banyak mereka menopang kegiatan-kegiatan pelayanan termasuk dalam hal pendanaan. Misalnya di waktu yang lalu untuk dana pensiun HKBP kita hanya 1,5 bulan bisa mengumpulkan sebanyak 932 juta. Itu ketuanya kaum perempuan. Dan juga sekarang dengan kegiatan kita ini berbagi kasih juga disponsori oleh kaum perempuan. Dan inilah saatnya kita mau berbagi. Di samping itu ada lagi kita sebenarnya yang menjadi tim kita untuk orang tua asuh. Itu juga dipimpin perempuan yang membantu baik anak jemaat dan juga
calon-calon hamba Tuhan yang ada di Persemayan HKBP, di STT HKBP, Sekolah Tinggi Wilpros, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Diakones, kita juga ambil bagian. Yang semuanya dikerjakan oleh kaum perempuan. Terima kasih buat perempuan Tepuk tangan HKBP. dulu nih untuk kaum perempuan. Lantas bagaimana kehadiran kaum perempuan ini emang di tengah-tengah jemaat? Bagaimana jemaat menyikapi? Menyambut baikkah atau bagaimana? Wah, sangat luar biasa. Kalau sudah perempuan yang maju ya bapak-bapaknya, mana ada yang berani? Mendukung terus Ya, ya, mendukung langsung terus dukung ya, pasti Bang. dong. Karena di balik kesuksesan suami ada istri-istri yang luar biasa. Jadi ketika mereka tampil di gereja, pasti suami juga mendukung dengan sangat bersemangat. Gitu. Kita tanya dulu nih Bapak Kadep Koinonia, bagaimana pandangan Pak Kadep terhadap hadirnya, atau lebih kalau dilihat zaman sekarang nih, kaum ibu lebih menonjol ya di tengah-tengah gereja, lebih kelihatan pelayanannya. Bagaimana tanggapan Bapak Kadep Koinonia? Ya, terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan kehadiran perempuan HKBP dalam pelayanan gereja, dalam berbagai kegiatan-kegiatan gereja. Jadi secara khusus dalam hal ini perempuan HKBP Kebayoran Baru yang datang berkunjung ke Rura Silindung dan ke Bonapasugit, ke Tapanuli Utara untuk berbagi kasih kepada banyak pihak, termasuk mungkin nanti ke PKH Pata dan juga kepada jemaat-jemaat yang dikunjungi di tempat ini. Saya pikir ini adalah satu contoh yang perlu diteladani dan ini benar-benar menginspirasi. Sekalipun jauh di Jakarta, tetapi bisa juga berbuat di Bonapasugit. Dan saya pikir dengan berbagi kasih seperti ini, itu akan menginspirasi yang lain. Seperti kalau kita bisa bayangkan firman Tuhan untuk besok hari, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita melihat dari Injil Yohanes, ternyata itu adalah pemberian atau roti dan ikan itu adalah diberikan oleh seorang anak seperti itu. Jadi dengan berbuat dengan berbagi kasih itu, dengan berbuat baik itu luar biasa pengaruhnya untuk mempengaruhi yang lain juga, sehingga mukjizat bisa terjadi seperti itu. Saya yakin dan percaya melalui kunjungan seksi perempuan dari HKBP Kebayoran Baru ini ke Rura Silindung, ini akan menginspirasi yang lain, sehingga kita akan semakin menyaksikan makin banyak orang yang ingin berbagi seperti itu, seperti yang dilakukan oleh perempuan dari HKBP Kebayoran Baru. Kalau secara umum di gereja kita HKBP, saya tidak tahu bagaimana HKBP tanpa kehadiran perempuan, ya, karena jemaat-jemaat HKBP mulai dari yang kecil sampai yang besar itu hidup, itu berkembang, itu bersemangat. Saya pikir terutama karena peranan perempuan ada di sana. Kita tahu hampir di semua jemaat. Saya tidak tahu apakah ada jemaat yang tidak memiliki hubungan perempuan. Paling sedikit hubungan para hari Kamis. Ya, benar sekali. Kemudian ada pada Jumat, ada pada Rabu, dan ada lagi hubungan perempuan yang lain. Dan mereka bukan hanya berkuah, ya, mereka berdoa, mereka melakukan penelaahan Alkitab, mereka melakukan berbagai program, dan kita HKBP patut bersyukur bahwa perempuan HKBP memiliki iman yang tangguh. Mereka pantang menyerah. Mereka tidak pernah gagal melakukan kegiatan hanya karena uang. Mereka selalu memiliki cara dan metode untuk mendapatkan uang. Dan biasanya uang di tangan perempuan HKBP itu biasanya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya. Dan sangat bisa dipertanggungjawabkan ya, Iya. Bang, ya. Pasti. Ya, jadi saya pikir luar biasa memang kehadiran perempuan HKBP yang beriman tangguh itu mewarnai seluruh pelayanan HKBP. Ya, saya pikir itu patut kita syukuri. Dan sekarang ini juga sudah banyak perempuan HKBP yang berada di level kepemimpinan, ada preses, ada sampai pimpinan pusat, ada pendeta resort, ada pimpinan jemaat, dan banyak sintua perempuan, dan biasanya mereka adalah perempuan-perempuan yang tangguh. Ada juga
calon diakonis kita perempuan yang tangguh yang sudah dikenal luas ya melalui media ini. Nah, kita patut bersyukur untuk kehadiran perempuan HKBP dalam membangun pelayanan di gereja kita HKBP secara keseluruhan. Baik Bapak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Biar ibu-ibu yang menonton podcast hari ini atau YouTube HKBP supaya bersinergi ya di gereja masing-masing untuk membangun semangat yang luar biasa dalam pelayanan di gereja. Apalagi kaum ibu nih yang paling tangguh, yang tidak bisa dilawan katanya the power of emak-emak. Iya. Ya benar sekali. Nah saya mau bertanya lagi kepada Inang. Selama mengikuti pelayanan di seksi perempuan Inang, apa yang menjadi kerinduan Inang di dalam pelayanan HKBP ini? Terkhusus HKBP Kebayoran Baru. Ya, baik. Terus terang, sebenarnya kesulitan di dalam, kerinduan di dalam hal yang umum sih nggak ada ya. Cuman saya rindunya kalau terkhusus di gereja kami ya, di HKBP Kebayoran Baru. Karena jarak usia dari kaum ibu yang muda ke yang tua sangat jauh ya, generasinya gitu, loncatnya kayaknya ada sampai 3 generasi gitu. Kayak kami itu jadi banyakan kalau saya presentasikan ada sekitar 60% itu ya anggota seksi perempuan di Kebayoran Baru itu berumur 70 sampai ke 80, bahkan ada yang 89, udah ada yang 90-an juga. Jadi sementara kami minim yang seusia kami gitu ya, yang 50-an tahun ke bawah ini. Jadi 60 lah, kami bilang 60 tahun ke bawah. Jadi kami berusaha pengurus untuk membuat banyak hal lah yang sudah kami mau lakukan untuk merangkul yang ibu-ibu muda ini supaya mau bersama-sama, karena kan biar gimana pun kita harus punya regenerasi untuk berikutnya gitu ya, karena memang yang tua-tua itu sangat mensupport sekali gitu ya, tapi kami berpikir untuk bersekutu mereka udah mulai berkurang, untuk berkumpul udah mulai berkurang, karena apalagi setelah pandemik yang lalu mereka banyak dikurangi ya, dibatasi sama anak-anaknya sehingga jadi kurang. Jadi kami pikir yang muda-muda lah, tapi yang muda pun kami ajak, masih banyaklah kesibukan yang harus kami maklumi juga. Kadang yang anaknya masih kecil-kecil yang harus diawasi, atau yang masih pada bekerja gitu ya. Jadi itu saja. Jadi kami sudah membuat beberapa strategi bagaimana mereka supaya mau dulu gitu. Jadi sudah ada beberapa hal, tapi kadang ya itulah, kadang banyak yang menyambut ya, kalau lagi banyak yang menyambut banyak yang hadir, tapi kalau lagi nggak ada ya sepi gitu. Jadi ya itulah, kerinduan kami adalah untuk bersama-sama gitu, bersekutu dengan berkumpul dengan lintas orang tua ya, dengan generasi muda ya, gitu. dengan generasi seperti kami gitu. Lantas menurut Amang dan Inang, apakah pelayanan di HKBP Kebayoran Baru cukup untuk memuaskan yang sudah dilakukan oleh para pelayan di sana? Kalau kami secara general sudah cukup ya sebenarnya. Kadang kan sudah banyak usaha yang dilakukan juga oleh kaum semualah pelayan, termasuk Amang Sintua kami ya, yang di bawah naungan Koinonia kan. Jadi sudah banyak juga yang dilakukan oleh Amang, banyak petunjuk-petunjuk. Kadang kan kita tergantung ke pribadinya gitu ya. Jadi kita masih berusaha untuk pendekatan aja secara pribadi ke pribadi. Baik, Gitu, untuk Amang, apa hal yang perlu nih untuk ditingkatkan di pelayanan di HKBP Kebayoran Baru? Karena Amang seorang Sintua, seorang pemerhati di lingkungan gereja. Ya. Ini secara umum ya, bukan hanya seksi perempuan. Iya, secara umum. Seksi.
seksi perempuan Ya, juga boleh. karena saya ketua Dewan Koinonia sebetulnya udah tahun 2008 saya udah pernah, sebelumnya 2006 caretaker saya sudah pernah, jadi ya lumayan panjang perjalanan sebagai ketua Dewan Koinonia. Yang pasti memang melalui Koinonia diharapkan semua suka berkumpul, jadi kata sukanya ini menjadi penting. Nah, tugas saya bagaimana menciptakan yang disukai. Nah, itu yang selalu menjadi pikiran, segala macam dicoba ya. Kadang-kadang ya sulit, tapi yang pasti jalan-jalan itu menjadi kesukaan semua orang. Jadi jalan-jalan ke kampung, jalan-jalan ke Pearaja, jalan-jalan napak tilas perjalanan dulu misionaris, nomanisen, itu menjadi target. Ketika dia udah suka, pasti dia akan senang untuk berkumpul. Nah, itu yang selalu saya coba ciptakan, sehingga kita hampir tiap 4 tahun kita selalu membuat perjalanan besar. Apakah ini hanya khusus untuk kaum ibu atau ada kaum bapak juga yang melakukan? Semua. Jadi pernah di masa remaja ada, di paduan suara pernah, seksi perempuan udah 2 kali, 2011, 2000 sekarang ya. Diakonia juga pernah 2010. Tiap 4 tahun kita pasti datang ke sini. Maunya sih tiap tahun ya. Jalan-jalan semua suka. Iya, baik Amang. Nah, karena ini adalah kunjungan kasih dan dari Jakarta ke Bonapasogit itu pasti membutuhkan biaya yang besar ya Amang Inang pastinya. Nah, boleh share sedikit bagaimana sih Amang dan Inang untuk merangkul para kaum ibu ini untuk bersinergi mengumpulkan dan mewujudkan kunjungan kasih ini? Ya, mungkin ada saya sebelum bilang ketua. Hal yang luar biasa dalam kunjungan kasih ini tidak melibatkan dana dari gereja. Wow. Jadi mereka semua mengorganisir dari dirinya dan juga semua dari perempuan, mereka yang siapkan semua dananya, bukan hanya perjalanan tetapi juga nanti tempat-tempat yang akan kita kunjungi, kita tanya apa sih yang bisa kami bantu begitu. Jadi mereka katakan ya ini ya kita usahakan bisa kita lakukan apa yang mereka artinya kebutuhan mereka. Jadi itu dari ya ibu ketua seksi perempuan lah yang mengorganisir bagaimana caranya, makanya sangat luar biasa. Mungkin jadi agak kelelahan dia di sini karena udah mempersiapkan semua keberangkatan ini. Iya. Jadi bagaimana nih Inang perasaan Inang setelah hal ini bisa terwujud di tahun ini? Baik, kami akan bercerita dulu kronologinya ya, karena kan ini sentralisasi dan Amang semualah sudah memutuskan tidak ada dana dari gereja. Nah, kami berusaha untuk berpikirlah dengan yang lain gimana ya caranya. Nah, kami kesempatan untuk mencari dana adalah Parheheon seksi perempuan. Jadi disitulah kami sepakati kita adakan seksi Parheheon seksi perempuan dan kita menggalang dana untuk nanti kita akan bawakan ke Bonapasogit dan kegiatan-kegiatan seksi perempuan yang lainnya gitu loh untuk mendukung. Dan puji Tuhan semuanya benar-benar menyambut dan benar-benar bekerja sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi benar-benar dana itu yang sesuai dengan yang kami butuhkan terkumpul. Jadi itulah yang bisa kami bawakan, sebagian ke Bonapasogit dan sebagian lagi untuk pelayanan seksi perempuan yang ada di Kebayoran Baru. Artinya ada juga yang tertinggal untuk kasih Inang. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Iya. Nah, seperti yang kita tahu nih Bapak Ibu penonton sekalian, bahwa Amang dan Inang yang hadir bersama saya saat ini adalah para orang tua yang kehidupannya sudah jauh lebih bagaimana ya, karena tinggal di metropolitan, artinya kehidupan yang jauh lebih luas, yang lebih terbuka sosial budayanya seperti itu, karena berbagai ras campuran ada di sana dan merupakan salah satu kota yang besar yang merupakan ibu kota. Nah, bagaimana melihat pada zaman sekarang nih Amang Inang, bahwa banyak sekali kaum muda, apalagi anak rantau yang merantau ke kota besar, kita lihat sekarang bahwa fenomenanya itu mereka lebih banyak
mencari atau beribadah ke tempat yang lain. Memang tidak disalahkan, namun karena kita sebagai orang Batak dan lahir di HKBP, bagaimana para ibu, kaum ibu di sini yang sudah hadir mendidik para anak-anak untuk mencintai dan eksis dalam pelayanan HKBP itu sendiri. Inang Guru Simorangkir boleh men-share. Dia guru sekolah minggu juga. Kebetulan saya guru sekolah minggu, jadi saya selalu encourage adik-adik saya di sekolah minggu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sebaik mungkin di gereja HKBP. Jadi mereka mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di gereja kami. Dan juga program-program yang kami buat itu dari mereka muda sangat menarik, seperti yang dibilang Amang Sintua kami, Amang Leo Tagalung, bahwa kami selalu di-encourage untuk menciptakan hal-hal yang sangat menarik buat anak, baik itu dari olahraga, seni, dan juga tentu dalam kegiatan-kegiatan bagaimana mereka menggali firman Tuhan, seperti Bible study. Mereka kita adakan ya, Amang Leo ya, kita Bible study, kita juga ada juga namanya sekolah Injil liburan. Terus kita ada juga namanya retreat, kita baru selesai ya Amang ya. Di remaja juga hal-hal seperti itu kami encourage untuk anak-anak pemuda kami. Dan apabila anak-anak muda ini sudah selesai dari sekolah minggu di remaja sampai mereka mau masuk ke dalam Naposobulu, kami akan minta mereka untuk membantu kami dari guru sekolah minggu untuk membantu kegiatan sekolah minggu, sehingga mereka merasa terikatan dengan gereja itu kuat sekali, sehingga mereka tidak lari kemana-mana. Dan itu sangat luar biasa kami hadapi sekarang, apalagi Naposo kami membuat ngeri-ngeri sedap ya Amang ya, jadi sekalian promosi mungkin namanya. Jadi ngeri-ngeri sedap itu adalah program Naposo Bulu kami dengan membuat seperti Drama musikal yang akan diadakan bulan September di Taman Sekali tanggal 15. Tanggal 15. Nah itu salah satunya juga bagaimana kami mengencourage Amang Leo dan para pembina-pembina remaja dan juga Naposo Bulu untuk bisa mereka mencintai gereja. Memang betul kita tidak bisa ingkari bahwa mereka ada yang pergi ke kanan, pergi ke kiri, tapi saya pikir mereka tetap kembali, asal tidak dipaksakan. Karena kalau dipaksa anak-anak namanya anak ya Amang ya, kalau dipaksakan susah. Saya pikir itu tidak baik juga buat mereka. Tapi kita hanya memberikan contoh, tetap mengencourage sehingga mereka tidak menarik, pasti kembali. Asal didoakan lah ya kita matangnya. Kalau Inang sendiri dari ketua seksi perempuan? Kalau dari saya ya mungkin sama seperti kata tadi guru sekolah minggu ya, udah lebih tahu bagaimana caranya menanamkan anak itu supaya lebih cinta kepada HKBP ya. Jadi mungkin kalau saya sebagai ibu ya paling hanya bisa menghimbau aja ke anak-anak gitu ya. Ya terutama yang terlebih lagi yang anak-anak yang ada di hadapan kita supaya mereka mau bergereja ke HKBP gitu. Tapi kalaupun memang masih belum bersedia tapi hatinya itu tetap ke HKBP gitu loh. Jadi yang penting kan kita kayak HKBP kayak yang penting hatinya ya. Jauh di mata dekat di hati. Jadi ya itu saja usaha dari kami yang dari seksi perempuan, paling hanya menghimbau anak-anak kami supaya lebih hatinya itu supaya lebih ke HKBP. Dengan cara apa? Misalkan kalau seperti saya ya, ini contoh pribadi, kalau ada kegiatan HKBP perayaan ulang tahun atau gotilon gitu, saya selalu anak-anak jangan lupa HKBP gitu, atau iuran atau apa saja yang mereka bisa sumbangkan, menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka karena udah kerja ya anak saya. Jadi ya itu maksud saya hanya mau membuat mereka, hati mereka supaya tetap ada di HKBP gitu. Itu saja kalau dari saya. Nah, Mungkin saya tambahkan soalnya, Iya. khususnya untuk pendidikan sekolah minggu generasi muda ya, karena ya kita inginkan bukan hanya mereka berada di HKBP, tetapi juga memang mengikuti pengajaran
dogma yang dimiliki oleh HKBP. Saya pikir salah satu cara yang paling efisien, paling efektif adalah dengan bernyanyi. Ya. Oh iya. Bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu HKBP. Jadi sekarang ada di buku kita itu ada lebih 300 judul lagu itu dengan nada yang mudah diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan sekarang kita di kantor pusat sedang dalam proses rekaman kurang lebih 100 lagu nanti, dan itu akan diberikan secara cuma-cuma free untuk dipergunakan di seluruh gereja kita HKBP, sehingga anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru sekolah minggu bisa lebih gampang untuk mempelajari lagu-lagu sekolah minggu. Ya. Luar biasa sekali. Kita dukung program dari Koinonia. Iya, sebagai penutup nih saudara-saudara sekalian penonton setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan, kita langsung saja bertanya. Kita langsung saja nih ingin tahu bagaimana harapan dan keinginan yang besar dari Bapak Kadep Koinonia selaku Kepala Departemen Koinonia yang menaungi para ibu, anak muda, dan anak-anak sekolah minggu khususnya. Kita tanya dulu bagaimana harapan Bapak ke depan untuk generasi muda ataupun para kaum ibu yang muda-muda sekarang. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Saya selalu sampaikan dalam berbagai kesempatan, pembinaan atau perayaan-perayaan di semua kategori, bahwa seperti juga dipesankan oleh Upuy Porus, HKBP, dan semua pimpinan kita, kita sebagai gereja HKBP adalah gereja yang besar, yang diberikan oleh Tuhan anugerah yang sangat besar, dengan jumlah warga jemaat HKBP yang sangat besar, dan juga dengan potensi dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat besar. Kita harus pergunakan itu, ya, kita harus pergunakan itu. Dan semua warga jemaat HKBP dan pelayan-pelayan di HKBP, Perhaladu HKBP, selalu kami tekankan untuk tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Jangan pernah minder dengan pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok lain. HKBP itu memiliki sejarah yang sangat berharga. Kita tahu bahwa Ingvar Ludwig Nommensen dan juga para misionaris yang lain datang ke daerah kita ini dengan mencurahkan semua tenaga, pikiran, dan jiwa mereka, memberikan segala yang mereka miliki, harta mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, bahkan sisa usia mereka korbankan dan berikan untuk melayani kita orang Batak yang ada di Lurah Sidinung ini, dan dari sini terpencar ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke luar negeri. Saya pikir sejarah itu sangat berharga bagi kita, dan kita harus mengapresiasi itu. Don't take it for granted. Itu adalah anugerah Tuhan kepada kita orang Batak secara khusus, supaya kita orang Batak ini menjadi berkat bagi seluruh dunia. Untuk itu kita persiapkanlah diri kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, Imam Makam orang percaya, ya, bahwa memang semua kita terpanggil untuk melayani sebagai imam dengan fungsi dan juga kesempatan kita yang beragam itu. Baiklah kita memberikan pelayanan yang terbaik. Saya juga memberikan penekanan dan permohonan supaya demi generasi emas, generasi muda gereja kita yang kita persiapkan dapat menjadi pemimpin-pemimpin ke depan di berbagai bidang kehidupan mereka. Kami berharap bahwa semua pelayan di gereja kita HKBP Perhaladu supaya memberikan fokus, perhatian khusus untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu, karena mereka lah yang menjadi masa depan gereja kita dan juga masa depan masyarakat, bangsa dan negara kita. Termasuk juga untuk memberikan prioritas utama pendanaan yang lebih besar untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda kita. Saya yakin dan percaya dengan kemajuan-kemajuan yang kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir ini, maka jemaat generasi muda HKBP mulai dari sekolah minggu, remaja, dan pemuda akan semakin cinta dengan HKBP, semakin bangga dengan HKBP, dan akan semakin rindu untuk melayani di HKBP. Demikian pesan kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara penonton setia YouTube HKBP, semoga dengan bincang-bincang kami pada hari ini dapat menambah semangat kita, apalagi kaum ibu
yang bersinergi dalam pelayanan di gereja kita masing-masing. Kiranya bincang-bincang kali ini dapat menimbulkan atau menumbuhkan rasa kesadaran diri kita untuk lebih mengambil partisipasi kita untuk melayani di gereja kita yang kita cintai ini, yaitu HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Demikian bincang-bincang kami bersama Amang Pendeta Butar-Butar, Amang Kepala Departemen Koinonia Bapak Deonal Sinaga, begitu juga dengan Inang Boris Morangkir, ada Inang Ketua Seksi Poropuan HKBP Kebayoran Baru, dan Amang Sintua Huta Galung. Demikian perbincangan malam ini. Shalom, sampai berjumpa di perbincangan menarik lainnya. Bye-bye. Bye. Shalom. Shalom. Ras. Oh.